Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan presentasi tentang analisis keuangan tim merek Kaffi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok tim saya. Pertama ada Anissa Latifah Raihana, Rifatul Sri Agunia, Zahira Hasnaulia, Husnul Maudah Salsabila, Fahira Azahra, Muhammad Rizal Rashid, dan Rifki Hendra Setiegi. Selanjutnya, di Indonesia, usaha mikro kecil menengah adalah salah satu usaha yang memiliki kontribusi sangat besar dan krusial dalam menyokong hal perekonomian. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang UMKM adalah UU Nomor 20 Tahun 2008 yang dijelaskan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Perekonomian berbasis usaha mikro kecil menengah ini mampu menyerap tenaga kerja modal yang relatif kecil. Selain itu, UMKM ini juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang memiliki penghasilan lebih sekaligus menjadi ciri khas identitas dari hasil kreasi produksinya. Maka dari itu, UMKM di Indonesia menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakatnya. Tentu hal itu tidak luput dari pentingnya menentukan laporan keuangan untuk menjadi dasar menilai posisi keuangan perusahaan. Namun, masih banyak pengusaha yang tidak terlalu memperhatikan dan mengetahui manfaat serta fungsi laporan keuangan, seperti perusahaan dagang yang membutuhkan laporan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan. Laporan keuangan menjadi penyedia informasi keuangan bagi suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh berbagai pihak pengguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Masuk ke company profile, Timare Coffee ini merupakan salah satu coffee shop di Kota Bandung, tepatnya pada Jalan Sekepanjang 1 nomor 25 Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada awal tahun 2021 oleh pendirinya itu Zahra dan Doni, ciri khas dari tim merek Cafe ini adalah ragam menu yang disediakan dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu menu andalannya adalah es kopi susu dan juga donat kentang. Tim merek Cafe ini memiliki visi dan misi. Visinya menjadikan tim merek Coffee sebagai kedai kopi yang memiliki cita rasa khas pada minuman kopinya. Misinya menjaga standarisasi penyediaan minuman kopi berkualitas, menghadirkan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai, dan terakhir memberikan pelayanan yang prima dalam penyajian. Lalu selanjutnya ada analisa pasar. Analisis pasar untuk bisnis merek kopi di Bandung akan bergantung pada beberapa faktor dan aspek penting. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam melakukan analisis pasar untuk tim merek kopi di Bandung. Yang pertama adalah lokasi toko. Pemilihan lokasi toko tim merek kopi sangat penting. Bandung adalah kota dengan banyak pusat perbelanjaan, kampus universitas, dan kawasan bisnis. Tim merek kopi berlokasi di Cikutra, Kota Bandung. Lokasi tersebut cukup strategis dan dekat dengan universitas dan perkantoran, sehingga dapat menarik target pasar mahasiswa, pekerja kantoran, dan warga sekitar Cikutra. Lalu selanjutnya ada persaingan. Ada beberapa banyak pesaing yang telah ada di wilayah tersebut, termasuk coffee shop lainnya. Contohnya adalah Kopi 157 yang lokasinya cukup berdekatan dengan tim merek kopi. Jika ditinjau dari review yang ada di Google maupun Google Maps, tim merek kopi masih unggul dan banyak yang memberikan review bagus dibandingkan Kopi 157. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar dari tim merek kopi ini adalah mahasiswa serta warga sekitar yang tinggal di daerah Cikutra, Kota Bandung. Dari target pasar tersebut bisa mempengaruhi menu, harga, serta teknik promosi yang akan dilakukan oleh tim merek kopi. Lalu, selanjutnya ada harga dan promosi. Harga yang ditawarkan oleh tim merek kopi juga cukup menunjang untuk kalangan mahasiswa. Contohnya menu es kopi susu diberikan harga hanya Rp20.000 dan menu cemilan lainnya di kisaran mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Promosi yang ditawarkan oleh tim merek kopi juga menggunakan beberapa sosial media seperti Instagram dan WhatsApp.
Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas kopi dan makanan yang ditawarkan oleh tim merek kopi telah cukup memenuhi standar coffee shop pada umumnya, ditambah dengan pemilihan biji kopi yang berkualitas serta penyajian makanan cemilan yang lezat. Yang terakhir adalah respon terhadap umpan balik. Tim merek kopi sudah bisa dicari di Google maupun Google Maps dan sudah bisa diberikan review oleh konsumen. Saran serta kritik sangat diterima oleh tim merek kopi demi membantu memperbaiki dan menyempurnakan kualitas layanan di tim merek kopi. Dengan melakukan analisis pasar yang cermat dan menyeluruh, dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berpotensi untuk kesuksesan bisnis tim merek kopi di Kota Bandung. Tetap terhubung dengan tren pasar, respon pelanggan, dan kompetisi lokal adalah kunci untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis ini. Selanjutnya ada analisis SWOT dan PESTEL. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kualitas produk tim merek kopi dikenal karena menyajikan kopi berkualitas tinggi dan hidangan pendamping yang lezat. Dan lokasi strategis, terletak di Kota Bandung yang merupakan kota wisata dan pusat aktivitas, sehingga memiliki akses yang baik terhadap pelanggan potensial. Ada inovasi menu, kemampuan untuk meneruskan memperkenalkan menu kopi dan makanan baru yang menarik. Dan ada weakness atau kelemahan, ketergantungan pada bahan baku. Bergantung pada pasokan kopi dan bahan makanan lainnya yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan. Kemudian kapasitas terbatas, memiliki ruang yang terbatas dan kapasitas pelanggan yang rendah. Keterbatasan dalam promosi, kurang dalam hal strategi pemasaran dan promosi. Keterbatasan tempat, kapasitas kedai yang kurang luas dan tempat yang kurang nyaman sebagai workspace. Kemudian ada opportunity atau peluang, pertumbuhan pasar kopi. Kopi adalah minuman yang populer dan permintaan terus meningkat. Ekspansi menu, kesempatan untuk memperluas menu dengan makanan dan minuman yang lebih beragam. Penggunaan teknologi, menerapkan teknologi seperti aplikasi, pemesanan online, dan pembayaran digital. Kemitraan lokal, bermitra dengan produsen kopi lokal atau bisnis lokal lainnya untuk meningkatkan brand dan menyediakan produk unik. Kemudian terakhir, untuk ada threat atau ancaman, persaingan yang ketat. Persaingan sengit dari kopi shop besar dan kecil di Bandung, fluktuasi harga bahan baku, lonjakan harga kopi atau bahan makanan lain dapat mengurangi margin keuntungan. Ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Perubahan tren konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen terkait makanan dan minuman dapat mempengaruhi permintaan. Kemudian, analisis specialty merek kopi. Yang pertama ada politikal, perubahan regulasi perpajakan. Perubahan dalam kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi beban pajak atau insentif perpajakan bagi bisnis kecil, izin usaha, kebijakan dan prosedur perizinan yang berlaku untuk bisnis makanan dan minuman di Bandung. Yang kedua ada ekonomikal, kondisi ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Fluktuasi harga, perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan tim merek kopi. Tiga ada sosial, preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen terkait kopi dan makanan seperti tren minuman sehat atau organik, gaya hidup. Bagaimana gaya hidup urban yang sibuk dapat mempengaruhi frekuensi kunjungan ke coffee shop. Keempat ada teknologikal, inovasi teknologi. Penerapan teknologi dapat dalam operasi seperti sistem pembayaran digital atau pemesanan online. Persaingan online, perkembangan platform pesan antar dan layanan pesan makanan online yang bisa mempengaruhi cara pelanggan mencari dan memesan produk. Kelima ada legal, peraturan kesehatan. Peraturan terkait kualitas makanan, kesehatan, dan kebersihan harus diikuti oleh tim merek kopi. Hak kekayaan intelektual, perlindungan merek dagang dan hak cipta yang relevan untuk produk khusus. Terakhir ada environmental, kesadaran lingkungan. Tren meningkatnya kesadaran lingkungan yang dapat mempengaruhi permintaan untuk produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Keberlanjutan, upaya tim Recovery dapat mengurangi jejak karbon dan limbah dapat menjadi faktor positif dalam menjaga reputasi bisnis. Baik, selanjutnya yaitu analisa pesaing. Pesaing utama dari tim merek kopi yaitu Kopi 157.
Strategi harga yaitu harga produk mereka cenderung hampir sama dengan Timero Coffee, namun menu yang ditawarkan lebih sedikit dan menu camilan yang ditawarkan juga lebih sedikit. Dari kualitas layanannya, pelayanan yang diberikan oleh Kopi 157 ini cukup cepat serta memadai, tapi tergantung dari tingkat keramaian tempat. Kemudian dari kualitas produk, Kopi 157 menggunakan kopi organik dan biji kopi yang dipanggang secara lokal. Selanjutnya itu analisa risiko. Risiko adalah ketidakstabilan dari apa yang terjadi secara alami atau kemungkinan kejadian tak terduga yang mengancam keuntungan properti dan finansial sebagai akibat dari cedera yang telah terjadi. Analisis risiko ini penting untuk menganalisis ekuitas, baik untuk mengevaluasi keandalan dan daya tahan kinerja perusahaan untuk mengestimasi biaya modal perusahaan. Risiko yang mungkin akan terjadi pada kedai Timero Coffee ini yaitu risiko pasar berupa munculnya pesaing baru yang akan mengambil pasar dari Timber Coffee. Risiko teknis dan operasional berupa terjadinya kerusakan pada peralatan operasional atau mesin kopi. Risiko finansial berupa meningkatnya biaya bahan baku dan adanya inflasi. Selanjutnya itu analisa investasi modal awal dan analisa aset tetap. Dapat dilihat seperti di layar, berikut merupakan adalah analisa investasi modal dengan peralatan kopi 7.200.000, peralatan lainnya 2.050.000, bahan minuman 1.200.000, peralatan interior 2.650.000, alat pembayaran 3 juta rupiah, biaya lainnya 2.200.000 dengan total sebesar 18.300.000 rupiah. Nah, berdasarkan data di atas, total investasi awal modal adalah sebesar 18.300.000 rupiah. Berikut rinciannya. Yang pertama yaitu peralatan kopi. Ini mencakup mesin kopi, penggiling kopi, mesin espresso, dan lain-lain. Peralatan ini sangat penting untuk usaha coffee shop. Peralatan lainnya ini dapat mencakup blender, teko, cangkir, sendok, pisau, dan peralatan lain yang diperlukan untuk persiapan minuman dan makanan. Bahan minuman mencakup bahan-bahan seperti kopi, teh, susu, gula, sirup, dan bahan lain yang digunakan dalam minuman yang dijual. Peralatan interior mencakup dekorasi, furniture, meja, kursi, dan segala sesuatu yang diperlukan. Alat pembayaran, yang ini berupa pembelian mesin kasir atau alat pembayaran lainnya yang diperlukan untuk transaksi pelanggan. Dan biaya lainnya yaitu mencakup biaya izin usaha, biaya pelatihan karyawan, biaya pemasaran awal, dan yang lainnya. Total investasi modal sebesar 18.300.000 ini mencakup semua komponen tersebut di atas. Selanjutnya yaitu analisa penjualan dan forecasting demand. Pada tabel analisa penjualan terdapat 4 kolom yaitu produk, terjual, pendapatan, dan laba kotor. Pada tabel produk berisi nama-nama yang dijual di Timero Coffee. Lalu pada tabel terjual berisi jumlah terjualnya produk tersebut. Pada tabel pendapatan berisi jumlah total pendapatan tiap produknya. Dan tabel laba kotor berisi jumlah total pendapatan dari penjualan suatu produk dengan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam periode yang diberikan, total pendapatan dari penjualan adalah Rp7.047.000. Total laba kotor yang dihasilkan dari penjualan adalah Rp3.592.967. Produk yang paling banyak terjual adalah es kopi susu dengan 95 unit terjual menghasilkan pendapatan Rp1.710.000 dan laba kotor Rp731.500. Produk paling menguntungkan. Produk dengan laba kotor tertinggi adalah es kopi susu dengan laba kotor Rp731.500, diikuti oleh Kiro dengan laba kotor Rp352.920. Produk terlaris dengan margin laba tinggi, yaitu es kopi susu, adalah produk terlaris dan memiliki margin laba yang baik, sehingga perlu diperhatikan dan mungkin dipromosikan lebih lanjut. Selanjutnya, produk yang perlu dievaluasi. Produk dengan performa di bawah rata-rata dalam hal penjualan atau margin laba perlu dievaluasi apakah perlu ditingkatkan atau dihapus dari menu. Lalu selanjutnya ada forecasting.
Forecasting demand atau peramalan permintaan adalah proses memperkirakan permintaan pelanggan di masa depan untuk suatu produk. Pada tabel ini terdapat nama produk, jumlah penjualan produk di bulan Maret, April, Mei, dan peramalan permintaan di bulan Juni. Contohnya seperti ada Americano, terjualnya 14 unit, pendapatannya 280.000 dan laba kotornya 84.000. Selanjutnya sebagai contoh ada brownies, terjualnya 20, pendapatannya 460.000 dan laba kotornya 209.000. Forecasting demand untuk bulan Juni berdasarkan metode peramalan rata-rata bergerak sederhana. Peramalan ini adalah perkiraan jumlah unit produk yang diharapkan terjual pada bulan Juni. Adapun analisa biaya yaitu TC, MC, AC, TVC, TFC, dan benefit cost. TVC, total variable cost atau biaya variabel total adalah jumlah total biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat produksi atau volume kegiatan suatu perusahaan untuk menghitung TVC pada Timere, yaitu dengan menghitung jumlah penjualan tiap produk dikalikan HPP, lalu menjumlahkan seluruh hasil perhitungan tiap produk. Contohnya Americano 14 kali 6.000 sama dengan 84.000. Terus brownie 20 kali 10.450 sama dengan 209.000. Dan brownies L 9 kali 10.000 yaitu 90.000 dan lain-lain. Setelah dijumlahkan semua produk, total variable cost atau TVC-nya adalah 3.592.967. Kemudian ada TC, yaitu total cost atau biaya total. Adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau individu untuk menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Cara menghitungnya itu TC sama dengan TFC ditambah TVC yang totalnya itu 21.892.967. Dan TR-nya atau total pendapatannya itu 7.047.000. Profit atau total laba hasilnya yaitu negatif 14.845.967. Laba negatif itu kerugian. Terus ada AC atau biaya rata-rata, yaitu rumusnya TC dibagi jumlah produk yang dijual. Jumlah produk yang dijual adalah jumlah produk dari semua item dalam data penjualan 1 bulan. Jumlah produk yang dijual itu ada 423 produk. Jadi AC rumusnya itu TC dibagi jumlah produk yang dijual sama dengan 51.756 per produk. Lalu ada benefit cost. Rumusnya sendiri itu TR dibagi TC, yaitu hasilnya 0,32. Hasil benefit cost yang lebih rendah dari 1 dalam hal ini 0,321 menunjukkan bahwa Timere Coffee ini menghasilkan kerugian dan biayanya lebih tinggi pada bulan pertama daripada pendapatan yang diperoleh pada bulan pertama penjualan. Dalam kasus ini perlu dipertimbangkan strategi untuk mengurangi biaya atau meningkatkan pendapatan agar bisnis menguntungkan. Kemudian ada analisa modal kerja. Modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar atau current assets dan kewajiban lancar atau current liabilities. Aset lancar meliputi item seperti kas, persediaan, dan piutang. Sementara kewajiban lancar meliputi item seperti utang dagang, utang, dan biaya yang harus dibayarkan. Berdasarkan data yang kita punya dan dapat dilihat dari penjualan yang sudah kami lakukan, kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada analisa modal kerja yang tadi. Kesimpulannya adalah modal kerja awal Maret. Pada awal Maret, modal kerja Timere Coffee Shop adalah sebesar 19.500.000 yang sebagian besar berasal dari investasi modal awal dan sedikit dari persediaan bahan minuman. Yang kedua ada bulan Maretnya. Pada bulan Maret tidak ada perubahan pada yang signifikan dalam modal kerja, yang berarti Timere Coffee berhasil menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban lancar. Ini bisa menunjukkan manajemen keuangan yang baik pada bulan tersebut.
Selanjutnya ada pada bulan April terjadi peningkatan modal kerja sebesar 3.695.487. Ini menunjukkan bahwa tim Merah Coffee Shop berhasil menghasilkan keuntungan net profit yang lebih besar daripada pengeluaran dan pengurangan modal kerja lainnya pada bulan tersebut. Peningkatan modal kerja adalah positif dan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sehat. Pada bulan Mei, modal kerja meningkatkan lebih lanjut, yaitu 5.400.970. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada modal kerja yang dibutuhkan. Kembali, ini adalah tanda pertumbuhan positif dan kemampuan bisnis yang mengelola keuangan dengan baik. Dalam rangkaian bulan Maret hingga Mei, tim Merah Coffee Shop menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan berhasil mempertahankan modal kerja yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Oke, baik. Jadi berikut ini merupakan file Excel yang berisi data keuangan dari tim Merah Coffee yang sebelumnya sudah kami analisis di presentasi berikut. Dan ini merupakan laporan keuangan dari tim Merah Coffee setiap bulannya dari bulan Maret, April, sampai bulan Mei. Dan ini merupakan investasi modal awal dari tim Merah Coffee. Oke, baik. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis keuangan dari tim Merah Coffee. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.